Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita menginginkan keberkahan dari hari-hari yang kita lewati setiap harinya. Makanya ini juga terbukti dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat dan kita minta kepada Allah dengan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami untuk kebaikan kehidupan dunia dan juga kebaikan di kehidupan akhirat, dan agar kita terhindar daripada siksaan api neraka. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan kehidupan dunia kita, karena kita ini sedang hidup di dunia, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan ini menjadi perhatian Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW setiap paginya selesai daripada salat subuh selalu meminta 3 hal untuk kehidupan dunia. Apa yang Rasulullah SAW minta? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi ini setiap pagi Rasulullah minta doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa ilmu ini penting jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana madu, yang mana racun. Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui yang mana amalannya ini satu, yang mana amalannya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga dalam hadis yang lain pentingnya juga kita mengetahui berkaitan dengan akhlak. Al-adabu fawqal ilm. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Jadi bukan hanya kita sekedar minta banyak ilmu, minta ilmu yang bermanfaat, tapi juga sebelum itu kita harus mempelajari yang mana ada adab. Al-adabu fawqal ilm. Maka kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka itu mempelajari ilmu akhlak ataupun adab ini sampai bertahun-tahun. Imam Malik mempelajari ilmu akhlak itu sampai 15 tahun. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya al-adabu fawqal ilm. Selain daripada ilmu itu sendiri, yang juga kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Karena di sana juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Para ulama membagi ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2 macam. Ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama dari segi zatnya. Berarti ilmu ini dari segi zatnya ini enggak penting. Enggak ada manfaat. Seperti orang yang mempelajari ilmu sihir, ilmu dukun dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, itu ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zatnya. Yang kedua,
ada ilmu yang tidak manfaat dari segi taksirnya, dari segi pengaruhnya, yaitu ilmu yang hanya dia memperbanyak ilmu saja, tapi tidak diamalkan. Ataupun ilmu yang membuat seseorang sombong di hadapan manusia. Sombong di hadapan Allah, oh ilmu saya sudah tinggi. Ini sudah doktor, sudah profesor dan sebagainya. Dia menganggap ilmunya sangat tinggi, lalu dia enggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Maka ilmu ini enggak ada manfaat sama sekali. Karena penting kita ketahui bahwasanya ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang semakin kita tawadhu di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan manusia. Dan ilmu ini juga ilmu yang menjadi ilmu yang diamalkan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang Rasulullah SAW minta yang pertama tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena kita terus belajar, hari demi hari kita belajar. Bahkan bukan hanya kita belajar secara ilmu teori dan lain sebagainya. Bukan hanya kita belajar daripada manusia, tapi dari hewan pun kita ambil pelajaran. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang permasalahan tawakal. Tawakal ini kita harus meniru salah satu makhluk Allah, yaitu burung. Ya, jadi dari hewan ini, dari burung. Apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Jadi jikalau kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama narzuqut thair. Maka kami akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana kami berikan rizki kepada burung-burung. Bagaimana rizki burung? Rizki cicim. Yaghdu khimasan wa taruhu bitana. Yang mana di waktu pagi dia keluar dari sarangnya dengan perutnya yang kosong. Lalu di waktu petang dia kembali ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Pernah enggak kita lihat burung yang frustasi enggak ada dapat makanan? Enggak ada kita lihat burung enggak dapat makanan lalu dia bunuh diri, dia antukkan kepalanya ke pohon, enggak ada. Enggak ada kita lihat seorang atau seekor burung yang terbang lalu dia frustasi enggak dapat rizkinya, lalu dia tenggelamkan dirinya ke dalam laut, tidak ada. Bagaimana kita lihat rizkinya burung, tawakalnya burung. Jadi dia terus berusaha, di waktu pagi dia keluar, perutnya kosong, dan di waktu petang dia kembali ke sarangnya dalam perut yang kenyang. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus belajar, kita minta juga kepada Allah dengan kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah SAW minta dalam hal kehidupan dunianya, warizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Karena kita hidup di dunia ini butuh kos. Karena kita hidup di dunia ini butuh modal. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita minta ini adalah yang thayyib, tidak hanya halal tapi juga baik untuk diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk mencari harta yang halal. Kasbul halal. Jadi kita cari daripada penghasilan yang halal. Jangan kita mencari dengan harta ataupun dengan cara menzalimi orang lain. Termasuk dengan cara korupsi, dengan mengambil hak orang lain, dengan mengambil hak anak yatim dan lain sebagainya. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan tentang bahayanya kezaliman memakan hak orang lain. Jadi setiap rizki ataupun setiap harta yang kita dapatkan daripada harta yang haram, itu semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti kita semua tatkala dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya kita satu persatu terhadap 4 hal. Lan tazalu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, terkait dengan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, kemana dia habiskan harta itu. Jadi dari mana kita dapatkan, Allah akan tanya satu persatu. Apakah kita cari daripada harta yang halal, ataupun kita dapatkan harta itu dengan cara menzalimi orang lain. Jadi Allah akan tanya itu. Dan tidak hanya itu,
ke mana kita habiskan juga Allah akan tanya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita minta sebagaimana yang Rasulullah SAW minta tadi, warizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Dan yang terakhir adalah yang Rasulullah SAW minta dalam hal kehidupan dunia ini adalah wa amalan salihan mutaqabbala, amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita bayangkan bagaimana ketika kita telah mengerjakan amalan-amalan, kita telah banyak salat, mengerjakan ibadah salat, kita banyak bersedekah, kita banyak berpuasa dan sebagainya. Kira-kira sudahkah dari amalan-amalan ini menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan selama ini kita salat tapi belum masih sempurna salat kita? Kita beribadah tapi belum sempurna ibadah kita. Jangan-jangan ada ibadah yang tertolak. Dan salah satu sebabnya ditolaknya sebuah ibadah adalah dengan cara ketika dia memakan harta yang haram. Ketika seseorang memakan harta yang haram. Jadi setiap doa yang dia panjatkan, karena doa itu adalah inti daripada ibadah, menjadi doa yang mardud, yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang panjang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Dalam hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah bersabda mengatakan bahwasanya innallaha jamil. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan suka yang indah-indah, suka yang baik-baik, yang bagus-bagus. Lalu Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang dalam keadaan safar yang panjang. Jadi dalam seorang musafir. Jadi musafirnya panjang sekali perjalanannya. Sampai-sampai rambutnya penuh dengan debu, saking panjangnya perjalanan yang dia lalui. Lalu di tengah perjalanan dia mengangkat kedua tangannya dan membaca doa, Ya Rabbi, Ya Rabb. Jadi ketika jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan orang tersebut, dia telah melakukan amalan-amalan yang insya Allah mustajabah doa. Karena di antara doa yang mustajabah adalah doa seorang musafir. Dan di antara adab-adab membaca doa adalah dia mengangkat kedua tangannya seraya dia membaca Asmaul Husna. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Misal ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita, kita panggil nama Allah dengan nama Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ighfir lana ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kita ingin dipermudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil Allah dengan namanya yang indah, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki. Ruzuq lana ya Allah, berikanlah kami rizki. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tadi yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya itu, orang tersebut telah melakukan hal-hal yang mustajabah doa. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba doa. Tapi karena dia mengkonsumsi daripada makanan yang haram, dia minum daripada minuman yang haram, dia pakai daripada hasil pakaian yang haram, dan gizi yang penuh dalam perutnya dipenuhi dengan gizi yang haram, bagaimana mungkin Allah mengijabahkan doanya? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa memperbagus dan menerima setiap amalan-amalan yang kami lakukan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini juga sebagaimana permintaan Rasulullah di setiap selesai subuh meminta 3 hal tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan ketika kita bisa mengamalkan doa ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga kita terus belajar dan memperoleh ilmu yang bisa kita amalkan dan membuat kita semakin tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan insyaallah ketika kita mengamalkan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga akan bantu kita sehingga kita terus mencari rizki yang thayyib, tidak hanya halal
tapi juga baik untuk diri kita, sehingga harta ini menjadi berkah dalam kehidupan kita dan juga dalam keluarga kita. Dan pada akhirnya juga setiap amalan-amalan yang kita kerjakan tadi, daripada ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, membuat ibadah kita menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.